Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu ada saya sendiri dengan NIM 2031 4071 411027 dan Rahmat Ababil dengan NIM 201 4071 411029. Kemudian ada Hafiza Kartikasari dengan NIM 20314071411031 yaitu akan mempresentasikan bab 5 desain unit pengolahan, yaitu diambil dari buku Fundamental of Computer Organization and Architecture 2005. Yang pertama, dasar-dasar CPU. 3 komponen dasar CPU yaitu pertama, register set digunakan untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU menyediakan sirkuit switch-tree diperlukan untuk melakukan operasi aritmatika, logis, dan shift yang diminta set instruksi. Kemudian control unit atau CO bertanggung jawab untuk mengambil instruksi yang akan dijalankan dari utama memori dan decoding dan kemudian mengeksekusinya atau dieksekusinya. Ini gambaran dari Central Processing Unit, mulai dari input sampai output unit. Kemudian macam-macam register set. Yang pertama, register akses memori, MDR dan MAR digunakan secara eksklusif oleh CPU dan tidak langsung dapat diakses oleh pemrograman. Kemudian register pengambilan instruksi. Register yang berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Instruksi yang diambil adalah dimuat di IR untuk dieksekusi. Kemudian register kondisi digunakan untuk memelihara informasi status. Beberapa arsitektur berisi register spesial program status world atau PSW. Kemudian keempat, register alamat tujuan khusus. Pengalamatan indeks ditujukan dalam instruksi dengan memasukkan nama register indeks dalam tanda kurung dan menggunakan simbol X untuk menunjukkan konstanta yang akan dinamakan. Kemudian ada 80 kali 86 register. Mode pengumuman dasar Intel dari 386, 486, dan Pentium terdiri dari 3 grup register, yaitu register tujuan umum, file register segmen dan penunjuk instruksi atau penghitung program, dan register bendera atau flag register. Kemudian register MIPS. PO MIPS berisi 32 register tujuan umum yang diberi nomor 0 sampai 31. Kemudian jalur data CPU. Ada bagian data dan bagian kontrol. Untuk bagian data disebut datapad, berisi register dan ALU. Datapad adalah mampu melakukan operasi tertentu pada item data. Kemudian bagian kontrol dasar biasanya unit kontrol yang mengeluarkan sinyal kontrol ke datapad. Internal ke CPU, data berpindah dari satu register ke register lain dan antara ALU dan register. Perpindahan data yang pertama yaitu one bus organization. Register CPU dan ALU menggunakan bus tunggal untuk bergerak keluar dan data yang masuk. Organisasi bus ini adalah yang paling sederhana dan paling murah, tetapi membatasi jumlah transfer data yang dapat dilakukan dalam siklus jam yang sama. Gambar di bawah ini menunjukkan datapad satu bus yang terdiri dari satu set register. Kemudian organisasi 2 bus general register yang terhubung ke kedua bus, artinya data dapat ditransfer dari 2 register yang berbeda ke titik masukan ALU pada saat yang bersamaan. Gambar berikut merupakan organisasi 2 bus.
Kemudian yang ketiga, organisasi 3 bus. Dalam organisasi 3 bus, 2 bus dapat digunakan sebagai bus sumber, sedangkan bus ketiga digunakan sebagai tujuan. Ini contoh gambar 3 bus. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rahmat Ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ababil dengan NIM 2033140714111029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 5 pada Orkom dan Arkom. Siklus instruksi CPU. Tindakan dasar selama mengambil instruksi, melaksanakan instruksi atau tangan link. Instruksi didefinisikan oleh utusan operasi mikro. Urutan operasi yang dilakukan oleh CPU selama eksekusi instruksi TIONS disajikan pada gambar berikut. Yang pertama, fetch instruction atau pengambilan instruksi. Urutan kejadian dalam mengambil instruksi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, isi PC dimuat ke MIR. Yang kedua, nilai di PC bertambah. Operasi ini dapat dilakukan secara paralel dengan akses memori. Yang ketiga, sebagai hasil dari operasi pembacaan memori, instruksi dimuat ke dalam MDR. Yang keempat, isi MDR dimuat ke IR. Jalankan operasi aritmatika sederhana. Tambahkan R1, R2, R0. Instruksi ini menambahkan isi register sumber R1 dan R2 dan menyimpan hasil di register tujuan R0. Tambah X R0. Instruksi ini menambahkan isi dari lokasi memori X ke register R0 dan menyimpan hasilnya di R0. Selanjutnya, penanganan interupsi. Penanganan interupsi dilakukan untuk memeriksa interupsi yang tertunda. Jika ada permintaan interupsi menunggu, langkah-langkah berikut dilakukan. Yang pertama, isi PC dimuat ke dalam MDR untuk disimpan. MIR dimuat dengan alamat di mana konten PC akan disimpan. PC dimuat dengan alamat instruksi pertama dari penanganan interupsi rutin. Yang terakhir, isi MDR atau nilai lama PC disimpan di memori. Selanjutnya yaitu control unit. Control unit adalah komponen utama yang mengarahkan operasi sistem dengan mengontrol sinyal ke datapad tersebut. Control bus umumnya membawa sinyal antara unit kendali dan komponen komputer lainnya dengan cara yang digerakkan oleh jam. Jam sistem menghasilkan urutan kontinu pulsa dalam durasi dan frekuensi tertentu. Hardware implementation atau implementasi terpasang. Dalam kontrol terprogram, implementasi langsung dilakukan dengan menggunakan sirkuit logika. Untuk setiap garis kontrol, ekspresi boolean harus ditemukan dalam istilah input ke generator sinyal kontrol. Kemudian microprogram control unit atau unit control terprogram. Pemrograman mikro untuk mengurangi kompleks yang terlibat dengan kontrol terprogram. Kendali terprogram untuk menyimpan sinyal kendali terkait dengan penerapan instruksi tertentu sebagai program mikro di memori khusus yang disebut kontrol memori atau CM. Instruksi mikro diambil dari CM dengan cara yang sama seperti instruksi program diambil dari memori utama ketika sebuah instruksi diambil dari memori. Field opcode dari instruction akan menentukan program mikro mana yang akan dijalankan. Yang terakhir yaitu ada ringkasan. CPU adalah bagian dari komputer yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, file register berisi register tujuan umum dan khusus. Register tujuan umum dapat digunakan untuk menyimpan operan dan hasil antara. Register khusus dapat digunakan untuk akses memori, urutan, informasi status, atau untuk menahan instruksi yang diambil selama decoding dan eksekusi. Yang kedua, operasi aritmatika dan logika dilakukan di ALU. Internal ke CPU, data dapat berpindah dari satu register ke register lain atau antara register dan ALU. Data juga dapat berpindah antar file CPU dan komponen eksternal seperti memori dan
I atau O. Yang ketiga, unit kontrol adalah komponen yang mengontrol keadaan siklus instruksi. Instruksi dijalankan berdasarkan operasi yang ditentukan di bidang kode op dari instruksi. Unit kendali menghasilkan sinyal yang mengontrol aliran data di dalam CPU dan antara CPU dan unit eksternal seperti memori dan I atau O. Unit kontrol dapat diimplementasikan dengan menggunakan teknik terprogram atau mikroprogram. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.